Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Sekarasri akan menjelaskan tentang database relasional. Di sini ada database flat file, yaitu jenis database yang menyimpan data dalam suatu tabel dan pada umumnya berbentuk teks biasa dengan setiap barisnya hanya menyimpan satu catatan. Lalu di sini ada keunggulan dan kelemahannya, yaitu 1. Mudah dipahami karena filenya sederhana dan hanya memiliki satu tabel. 2. Mudah diimplementasikan. 3. Mudah untuk mengekstrak informasi. 4. Semua catatan disimpan di satu tempat. 5. Pengurutan dan pemfilteran laporan yang sederhana. 6. Persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih sedikit. Lalu di sini ada kelemahannya, yaitu 1. Keamanan lebih sedikit. 2. Data tidak konsisten. 3. Redundansi data. Itu kemungkinan terjadi sangat besar karena file disimpan oleh satu data, sehingga data tidak dapat dipisahkan. 4. Rumit untuk berbagi informasi. 5. Lambat untuk database besar. Di sini ada contoh database file data, itu buku dan penulis disimpan dalam satu tabel. Nah, di sini record 1, record 2, record 3, dan record 4. Dan record 3 dan 4 ini ada kesamaan, tapi dia beda di judul. Yang seperti ini di database relasional tidak boleh. Lalu database relasional. Database relasional merupakan jenis database manajemen sistem yang terbaru yang memberikan gambaran atau bagan skema yang menjelaskan tentang antar tabel. Database relasional yaitu menyajikan informasi dalam tabel dengan baris dan kolom. Terus setiap kolom mempresentasikan jenis informasi tertentu dan setiap baris mencantumkan satu catatan. Di sini termasuk keunggulannya dari keunggulan dia dari lebih dari flat file, yaitu database relasional itu bisa dipisahkan atau dikelompokkan. Yang mana tabel independen itu yang bersifat tidak membutuhkan data lain dan dipisahkan, dan ada yang sifatnya dependent, yaitu bergantung pada data lain. Otomatis harus adanya relasi. Lalu tabel kemudian dikaitkan satu sama lain dengan menggunakan bidang umum. Maksudnya itu yang tadi itu berhubungan dengan yang tadi, yaitu tabel yang bersifat dependent yang bergantung pada data lain biasanya membutuhkan tabel-tabel independen tadi. Contohnya tabel mahasiswa biasanya bersifat independen, tidak bergantung pada data lain. Lalu ada tabel KRS yang biasanya akan membutuhkan tabel mata kuliah, tabel mahasiswa. Nah, itu yang dimaksud terkaitan antara satu dengan yang lainnya. Lalu bidang unik yang disebut sebagai kunci digunakan untuk mengidentifikasi setiap catatan di database relasional. Di sini ada keunggulan dan kekurangan database relasional. Keunggulannya itu 1. Keamanan yang baik. 2. Tingkat presisi tinggi. 3. Memungkinkan penggunaan bahasa pemrograman khusus query database dengan mudah. 4. Menghindari ketidakkonsistenan. 5. Efisiensi. Lalu sini kekurangannya 1. Penggunaan space pada penyimpanan relatif tinggi. 2.
Kemampuan komputasi yang dibutuhkan relatif tinggi. 3. Diperlukan pemahaman yang baik tentang perancangan desain database relasional. 4. Terbatasnya struktur database. Di sini ada contoh tabel relasional yang sederhana. Itu ada employee ID, last name, first name, department ID, parole ID, nickname. Nah, di sini ada beberapa komponen di dalam tabel itu ada kolom, ada baris, dan setiap baris itu pasti memiliki primary key. Ini employee ID, tidak akan ada yang sama. Kemudian ada foreign key, department ID. Ya, di sini biasanya berelasi dengan departemen. Lalu di sini ada payroll ID, unique key. Biasanya ini unique key ini termasuk key juga, cuman ya dia hampir mirip kayak primary key, cuman dia bedanya bisa 0. Kemudian ada aturan untuk tabel database relasional, yaitu setiap tabel memiliki nama yang berbeda. 2. Setiap tabel dapat berisi beberapa baris. 3. Setiap tabel memiliki nilai untuk mengidentifikasi baris secara unik. 4. Setiap kolom dalam tabel memiliki nama yang unik. Unik itu yang berbeda. 5. Entry dalam kolom adalah nilai tunggal. 6. Entry dalam kolom memiliki jenis yang sama. 7. Urutan baris dan kolom tidak disignifikan. Lalu di sini ada istilah penting, yaitu tabel. Tabel sebagai struktur penyimpanan dasar, kolom atribut yang menjelaskan informasi pada tabel. Primary key itu mengidentifikasi unik untuk setiap baris. Foreign key yaitu kolom yang mengacu pada kolom primary key di tabel lain. Baris yaitu data untuk satu instance tabel. Bidang yaitu satu nilai yang ditemukan di perpotongan baris dan kolom. Lalu saya akan menjelaskan tentang model data konseptual dan fisik. Model konseptual yaitu sebuah model pendekatan secara konsep sebelum dikonversi menjadi model data fisik yang telah berkaitan dengan tujuan basis tertentu. Model logis. Model logis menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. Model fisik. Untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam medium penyimpanan secara fisik. Langkah-langkah untuk membuat model data fisik yaitu 1. Entitas model sebagai tabel. 2. Hubungan model sebagai foreign key. 3. Atribut model sebagai kolom. 4. Modifikasi model data fisik berdasarkan batasan dan persyaratan fisik. Entitas dan atribut. Entitas yaitu informasi yang harus dilacak. Nama hal-hal yang dapat Anda cantumkan biasanya dalam bentuk kata benda, contohnya entitas karyawan, mahasiswa. Mengidentifikasi entitas, contohnya membuat database yang berhubungan dengan informasi hotel, yaitu menyiapkan entitas berupa pengunjungnya, ruangan, reservasinya, dan hotel. Lalu dikembangkan bisa jadi antar pengunjung dan ruangan dapat membentuk entitas baru, yaitu entitas berelasi. Jenis entitas yaitu suatu entitas dapat diklarifikasikan sebagai salah satu contoh jenis berikut, yaitu nama, primer, karakteristik,
persimpangan. Itu deskripsinya ada secara independen, ada karena entitas primer lain, ada karena dua atau beberapa entitas. Contohnya customer, instruktur, order, class offering, order item, class enrollment. Entitas dan instance, yaitu entitas berisi instance yaitu satu baris data. Entitas muncul sekali dalam suatu entitas, yaitu satu instance ada yang unik, misalnya mahasiswa NIM-nya unik. Lalu entitas menunjukkan rangkaian instan yang menarik bagi bisnis tertentu, yaitu job, pemain bola, akuntan, manajer, dan lain-lain. Lalu sini contohnya entitas person, instannya John Smith. Lalu di sini entitasnya produk, itu instannya paku tembaga 2,5 dikali 35 mm. Produk tipe yaitu paku, jobnya yaitu pemain bola. Lalu atribut itu menggambarkan entitas dan merupakan informasi khusus yang harus diketahui. Misalnya informasi khusus mahasiswa yaitu NIM dan nama. Lalu dua atribut merupakan detail properti bernilai tunggal dari sebuah entitas. Jadi isinya itu bernilai tunggal, satu atribut dalam satu baris hanya berisi satu nilai. Contohnya mahasiswa yaitu nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Karakteristik atribut yaitu atribut ditunjukkan di dalam kotak entitas pada IRD. Nama atribut terdiri dari satu dan gabungan huruf besar atau huruf kecil. Pada sebagian besar kasus, nama atribut tidak boleh menyertakan nama entitas karena atribut memenuhi syarat dengan nama entitas. Atribut diklasifikasikan sebagai salah satu dari berikut ini, yaitu wajib. Nul tidak diizinkan, ditunjukkan dengan lambang bintang. Jadi jika ada tanda bintang wajib diisi. Terus ada dua opsional, yaitu nul diizinkan, ditunjukkan dengan huruf kecil bulat kosong. Sini ada contohnya employee, ID, dan nama depan. Ini lambangnya bintang, itu wajib, atributnya wajib. Sedangkan yang ini 00, nama tengah, tanggal lahir, ini lambangnya opsional atau bulat kosong, yaitu atribut opsional. Lalu ada atribut volatil dan non-volatil, yaitu atribut volatil merupakan atribut yang tidak stabil, contohnya usia, karena berubah-ubah setiap waktu. Lalu kedua, atribut non-volatil merupakan atribut stabil, contohnya tanggal lahir. Atribut tunggal dan komposit, yaitu atribut atom atau tunggal merupakan atribut yang tidak dapat menjadi subkomponen, jadi tidak dapat dipisah. Lalu atribut komposit adalah atribut yang dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang menunjukkan atribut dasar dengan makna yang independen, contohnya nama depan, nama belakang, dan nama tengah. Atribut nilai tunggal dan multinilai, yaitu atribut nilai tunggal dapat memiliki satu nilai pada instan waktu tertentu, contoh nama belakang siswa. 2. Atribut multinilai dapat memiliki lebih dari satu nilai dalam satu waktu, contoh alamat, jadi alamat itu bisa lebih dari satu, misalnya pindah. Lalu notasi Barker yaitu aturan untuk menggambar entitas, yaitu entitas ditunjukkan sebagai persegi dengan sudut bulat. Entitas harus diberi nama dan namanya harus diletakkan di dalam entitas pada sudut kiri atas. Nama entitas harus dalam bentuk huruf besar, nama entitas harus berbentuk tunggal. Contohnya seperti ini. Notasi Barker yaitu aturan untuk menggambar atribut. Atribut harus ditulis agar setiap orang, tidak hanya pengembang, dapat memahaminya. Atribut harus ditulis dengan huruf pertama dari setiap kata dalam huruf besar dan selebihnya dalam huruf kecil. Simbol yang menunjukkan jenis atribut harus ditempatkan di samping setiap atribut.
lambang bintang untuk wajib, bulat kosong untuk opsional, dan pagar untuk unique ID. Di sini ada contohnya. Notasi Beckman yaitu satu entitas dinyatakan dengan kotak, lalu atribut garis hubungan. Contohnya di sini. Notasi Barker yaitu aturan untuk menggambar hubungan. Hubungan bisa terjadi antara maksimal dua entitas. Hubungan bisa terjadi pada entitas yang sama atau berulang. Sebuah hubungan memiliki dua perspektif. Kedua perspektif hubungan harus diberi label. Contohnya seperti employee bekerja di departemen. Departemen berisi employee. Notasi teknik informasi yaitu employee bekerja di departemen. Departemen berisi employee. Bisa dibaca, employee hanya bekerja di satu departemen. Departemen berisi 0 employee atau lebih. Sini ada simbolnya 0 atau lebih. Ini simbolnya 1 atau lebih. Ini simbolnya 0 atau 1. Ini simbolnya hanya 1. Notasi model data. Contohnya seperti ini. Di notasi Barker, di notasi Beckman, di teknik informasi. Ini notasi model data contohnya. Lalu di sini saya akan membahas tentang pengenal unik. Pengenal unik yaitu atribut entitas yang memenuhi aturan berikut, yaitu unik di seluruh instan entitas. Lalu memiliki nilai 0 untuk setiap instan entitas selama masa pakai instans. Memiliki nilai yang tidak pernah berubah selama masa pakai instan. Jadi dia mengenal unik, contohnya NIM mahasiswa. Unique ID adalah atribut atau kelompok atribut khusus yang secara unik mengidentifikasi instan tertentu pada entitas. Mengenal unik, contohnya seperti setiap entitas harus memiliki pengenal yang unik. Jika tidak, maka bukan merupakan entitas. Di sini ada pengenal atribut tunggal. Lalu di sini ada pengenal multi atribut, yaitu tanggal dan nomornya. Tanggal bisa sama, tapi nomor kursi bisa berbeda. Lalu unique ID sederhana dan unique ID komposit. Unique ID yang merupakan atribut tunggal adalah unique ID sederhana. Terkadang atribut tunggal tidak cukup untuk mengidentifikasi instan entitas secara unik. Contohnya konser tiket itu harus ada tanggal dan nomor kursi, misalnya tanggalnya berbeda tetapi kursinya sama. Jadi keduanya harus unik, jadi namanya komposit. Lalu jika unique ID merupakan kombinasi atribut yang disebut unique ID komposit. Ini ada contohnya unique sederhana dan unique komposit. Lalu pengenal unique buatan yaitu unique ID buatan dibuat dari data yang ditetapkan atau dihasilkan oleh sistem. Dan unique ID buatan tidak terjadi di dunia alami, tetapi dibuat untuk tujuan identifikasi di dalam sistem. Contohnya pada kasus sepatu ini buat unique ID buatan, yaitu ID warna ukuran gaya. Lalu pengenal unik kandidat yaitu suatu entitas dapat memiliki lebih dari satu unique ID. Unique ID kandidat yaitu nomor lencana, nomor gaji. Hanya salah satu unique ID kandidat yang dapat dipilih sebagai unique ID primer. Kandidat lainnya disebut unique ID sekunder. Ini contohnya, contoh employee-nya. Lalu ada kasus di sini ID telah dipilih sebagai unique ID primer pada entitas anggota. Jadi membernya diambil dari ID bukan email. Email tadi adalah unique ID kandidat, jadi lebih kuat ID. Kalau email bisa dijadikan unit tapi tidak sama.
tapi bukan sebagai primary key. Maksudnya itu, email boleh kosong karena tidak seluruh member memiliki email. Contohnya di tabel ini. Lalu primary key yaitu unit ID menjadi kunci primer saat model logis berubah menjadi database fisik. Primary key adalah kolom atau rangkaian kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Primary key tidak dapat berisi nilai 0. Primary key adalah kolom tabel yang sudah ada atau kolom yang secara khusus dihasilkan oleh database sesuai urutan yang ditentukan. Jadi primary key itu adalah kolom tabel atau atribut dalam tabel. Primary key harus berisi nilai unik untuk setiap baris data. Lalu di sini ada contoh primary key yaitu employee ID 100 dan 101, 201, 205 dan 300. Yaitu primary key satu kolom. Lalu ada primary key composite. Contohnya ini. Di sini itu bidang digabungkan untuk membentuk primary key composite. Primary key composite. Primary key yang terdiri dari beberapa bidang. Lalu saya akan menjelaskan tentang hubungan. Hubungan adalah keterkaitan dua arah yang disignifikan antara dua entitas atau antara suatu entitas dan entitas itu sendiri. Contohnya, departemen berisi employee. Employee ditugaskan kepada departemen. Lalu, hubungan merupakan keterkaitan antara dua entitas atau lebih, yaitu garis hubungan pada diagram solid wajib atau putus-putus opsional. Garis ini terputus dalam tunggal, satu instan, atau crowfoot, satu atau beberapa instan. Hubungan memiliki nama yang membantu menggambarkan koneksi antar entitas. Dalam diagram hubungan, nama hubungan dari perspektif manapun dicetak dekat titik awal garis hubungan. Contohnya, departemen berisi employee. Employee ditetapkan ke departemen. Lalu, hubungan dalam model data konseptual dipetakan ke foreign key. Dalam tabel database fisik, kolom foreign key adalah kolom atau kombinasi kolom dari satu tabel yang mengacu pada primary key di tabel yang sama atau lebih. Di sini contoh foreign key. Ini komponen hubungan. Komponen hubungan meliputi berikut, yaitu nama. Nama itu label yang muncul dekat dengan yang ditetapkan entitas. Pastikan semua nama hubungan dalam huruf kecil. Lalu kardinalitas yaitu jumlah nilai minimal dan maksimal dalam hubungan. Di situ hanya satu dan hanya satu catatan yang cocok. Lalu satu atau beberapa catatan yang cocok. Lalu di sini ada opsionalitas, yaitu apakah hubungan harus ada. Itu opsional, 0 catatan yang sesuai. Lalu wajib. Wajib itu setidaknya satu catatan yang cocok di setiap entitas. Lalu saat membaca kalimat aturan bisnis, gunakan kalimat berikut, yaitu opsional. Gunakan mungkin atau dapat. Lalu wajib, gunakan harus atau wajib. Baris, gunakan satu dan hanya satu. Crowfoot, yaitu gunakan atau beberapa. Lalu sintaks aturan bisnis adalah sebagai berikut. Setiap entiti satu harus atau dapat merupakan nama hubungan satu atau beberapa, atau satu dan hanya satu entiti dua. Lalu sini ada komponen hubungan, yaitu nama, kardinalitas, opsional. Di sini ada Lalu sini ada kardinalitas dalam hubungan. Kardinalitas mengukur jumlah sesuatu. Dalam hubungan, kardinalitas menentukan tingkat di mana satu entitas saling terkait dengan menjawab berapa banyak.
Contohnya, berapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan satu karyawan, lalu hanya satu pekerjaan, atau lebih dari satu pekerjaan. Lalu ada berapa banyak karyawan yang dapat memiliki satu pekerjaan tertentu, atau satu karyawan saja, atau lebih dari satu karyawan. Opsionalitas dan kardinalitas contohnya itu setiap employee harus memiliki satu dan hanya satu job. Setiap job dapat dimiliki oleh satu atau beberapa employee. Setiap produk harus diklarifikasikan berdasarkan satu dan hanya satu produk tipe. Nah, setiap produk tipe dapat mengklarifikasikan satu atau beberapa produk. Di sini ada jenis hubungan. Semua hubungan menunjukkan persyaratan informasi dan aturan bisnis, yaitu banyak ke satu atau satu ke banyak, lalu banyak ke banyak atau satu ke satu. Ini contoh hubungannya. Itu departemen, tempat, employee atau employee dibuat oleh departemen. Di sini banyak hubungan banyak ke satu dan satu ke banyak. Nah, hubungan banyak ke satu dan satu ke banyak itu memiliki kardinalitas satu atau lebih dalam satu arah serta satu dan hanya satu dalam arah. Contohnya di sini. Aturan bisnis yaitu setiap customer harus dikunjungi oleh satu dan hanya satu sales representatif. Nah, setiap sales representatif dapat ditetapkan ke satu atau beberapa customer. Ini contohnya, customer dikunjungi oleh sales representatif. Lalu, sales representatif ditugaskan kepada customer. Nah, lalu sini ada hubungan banyak ke banyak. Hubungan banyak ke banyak memiliki kardinalitas dari satu atau beberapa di kedua arah. Nah, di sini tentunya di sini ada aturannya, yaitu setiap employee dapat ditetapkan ke satu atau ke beberapa job. Nah, lalu setiap job dapat dilakukan oleh satu atau beberapa employee. Lalu di sini ada hubungan satu ke satu, yaitu memiliki kardinalitas dari satu dan hanya satu di kedua arah. Contohnya ada di tabel ini, yaitu komputer berisi motherboard. Nah, lalu motherboard terdapat di komputer. Nah, aturan bisnisnya yaitu setiap komputer harus berisi satu dan hanya satu motherboard. Nah, setiap motherboard harus terdapat di satu dan hanya satu komputer. Lalu hubungan berulang, yaitu merupakan hubungan antara entitas dan entitas itu sendiri. Ya, seperti ini. Nah, aturan bisnisnya yaitu setiap employee dapat mengolah satu atau beberapa employee. Lalu, setiap employee harus dikelola oleh satu dan hanya satu employee. Di sini ada matriks hubungan, itu dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi awal tentang hubungan di antara serangkaian entitas. Nah, contohnya di sini. Lalu hubungan matriks hubungan memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu matriks hubungan menunjukkan jika dan bagaimana setiap entitas baris di sisi kiri matriks terhubung dengan setiap entitas kolom yang ditunjukkan di seluruh bagian atas matriks. Nah, setiap entitas dicantumkan di sisi kiri matriks dan di atas matriks. Jika entitas baris terhubung dengan entitas kolom, nama hubungan tersebut akan ditampilkan di kotak persimpangan. Lalu, jika entitas baris tidak terhubung dengan entitas kolom, kotak persimpangan kosong. Nah, lalu setiap hubungan di atas garis diagonal adalah gambar kebalikan atau cerminan dari hubungan di bawah garis. Lalu, hubungan berulang ditunjukkan oleh kotak di diagonal. Nah, di sini ada petakan matriks hubungan ke IRD. Terus ini hasil pemetaan konten matriks hubungan IRD. Sini. Nah. Lalu ini menentukan keberadaan hubungan. Nah, di sini sudah periksa pasang entitas untuk menentukan apakah ada hubungan. Jika ada hubungan, dicekliskan.
Lalu di sini menamai hubungan. Nah, namai setiap arah hubungan. Sini ada namanya. Lalu di sini saya akan menjelaskan pemodelan hubungan entitas atau IRD. Tujuan pemodelan konseptual yaitu model konseptual penting bagi bisnis karena menguraikan kebutuhan informasi bisnis dengan tepat, lalu memfasilitasi diskusi dan mencegah kesalahan dan kesalahpahaman. Lalu membentuk dasar suara untuk desain database fisik. Lalu mendokumentasikan proses disebut juga sebagai aturan bisnis. Dalam bisnis, lalu mempertimbangkan peraturan perundang-undang yang mengatur industri ini. Pemodelan konseptual yaitu model formal yang menggambarkan hal-hal penting bagi perusahaan entitas, mengidentifikasi hubungan tingkat tertinggi antara beberapa entitas yang berbeda, namun dapat atau tidak meliputi kardinalitas dan nulabilitas. Lalu tidak menetapkan atribut atau pengenal unik bagi setiap entitas. Langkah-langkah untuk membuat model logis yaitu 1. Mengidentifikasi entitas, lalu 2. Mengidentifikasi atribut termasuk opsionalitas, 3. Mengidentifikasi pengenal unik, 4. Menentukan hubungan termasuk opsionalitas dan kardinalitas. Sini ada pemodelan logis, contohnya ini. Lalu ada diagram hubungan entitas atau IRD, yaitu model yang mengidentifikasi konsep atau entitas yang terdapat di dalam sistem dan hubungan antar entitas tersebut. IRD memiliki beberapa tujuan, yaitu analisis atau perancang database mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas informasi yang akan dimasukkan ke dalam database melalui proses IRD. Lalu IRD ini berfungsi sebagai alat dokumentasi, lalu digunakan untuk mengkomunikasikan struktur logis database kepada pengguna secara khusus, lalu mengkomunikasikan logika database kepada pengguna secara efektif. IRD ini dapat digunakan untuk mempresentasikan persyaratan data bisnis apapun jenis database yang digunakan, dan bahkan jika tidak ada representasi grafis entitas dan hubungan satu sama lain. Lalu pemodelan logis itu menjelaskan data serinci mungkin tanpa mempertimbangkan bagaimana data akan diimplementasikan secara fisik di dalam database. Model data logis biasanya berasal dari model data konseptual, lalu meliputi semua entitas, atribut, unique ID, dan hubungan serta opsionalitas dan kardinalitas item-item ini. Model logis digambarkan menggunakan IRD. Lalu model bebas implementasi yaitu model data logis yang baik tetap sama apapun jenis sistem database yang pada akhirnya dibuat atau diimplementasikan. Inilah yang dimaksud dengan model bebas implementasi. Lalu model hubungan entitas atau IRM yaitu berasal dari spesifikasi bisnis dan sasaran yang dimaksudkan adalah membuat gambaran informasi yang jelas yang akan disimpan dalam database mendatang. Lalu merupakan daftar semua entitas dan atribut serta semua hubungan antar entitas yang merupakan hal penting. Memberikan informasi latar belakang seperti deskripsi entitas, jenis data, dan batasan. Lalu tidak memerlukan diagram, namun diagram biasanya merupakan alat yang sangat berguna. Sasaran pemodelan IR yaitu mencatat semua informasi yang diperlukan, lalu memastikan informasi hanya muncul sekali, lalu mencontohkan tidak ada informasi yang dapat diturunkan dari informasi lain yang sudah dicontohkan. Lalu menemukan informasi di tempat yang dapat diduga dan logis.
Nah, langkah-langkah untuk membangun IRD yaitu 1. Membuat entitas dan atribut. Kedua, memilih pengenal unik. Ketiga, membangun hubungan. 4. Mengidentifikasi opsionalitas dan kardinalitas. 5. Memeriksa model. Lalu membuat kalimat IRD untuk mempresentasikan IRD yaitu adalah kosakata yang ditunjukkan untuk komunikasikan aturan bisnis yang ditangkap di IRD dengan jelas. Lalu gunakan bahasa IRD untuk menyatakan hubungan antar entitas dalam IRD. Lalu cukup pisahkan setiap kalimat IRD menjadi beberapa komponen. Ya, di sini buku ditulis oleh autor penulis buku. Nah, di sini ada komponen IRD yaitu setiap entitas A memiliki harus atau mungkin, yaitu optionality. Nah, lalu di sini ada relationship namanya. Nah, di situ ada cardinality yaitu satu dan hanya satu atau beberapa, lalu memiliki entitas B. Nah, contoh IRD-nya. Nah, di sini ada entitas A-nya si buku, lalu di sini ada opsionalitas, di sini nama hubungannya, lalu di sini yang putus-putus merah ini disebut kardinalitas. Nah, lalu yang autornya disebut entitas B. Nah, lalu sini adalah memvalidasikan hubungan, yaitu periksa ulang IRD dan memvalidasikan hubungannya, yaitu buku ditulis oleh autor penulis buku. Nah, setiap buku harus ditulis oleh satu dan hanya satu autor. Lalu setiap autor mungkin merupakan penulis satu atau beberapa buku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.